Kita lanjutkan tutorial tentang Jiba Schoolpay. Kali ini kita akan membahas aplikasi Schoolpay POS Android. Ini adalah tahapan ketiga dari tahapan implementasi Jiba Schoolpay di sekolah. Di mana sekarang kita akan mencoba memulai menerima pembayaran non-tunai dari siswa. Nah, lewat Jiba Schoolpay POS Android lah ini dimulai pembayarannya. Nanti vendor men-scan QR code dari kartu pembayaran siswa, lalu menginputkan nominal dan keterangan pembilanya. Lalu siswa juga menginputkan PIN siswa untuk validasi transaksi. Nah, aplikasi Schoolpay POS Android inilah yang nanti diinstal di smartphone Android vendor. Nah, di tutorial ini kita akan membahas pengaturan aplikasi Jiba Schoolpay Android, lalu melakukan transaksi non-tunai untuk pembelian barang dan pembayaran iuran, dan juga melihat berbagai laporan yang tersedia. Bagaimana caranya? Mari kita mulai. Sebelum menggunakan Schoolpay Android, ada pengaturan yang harus kita tentukan terlebih dahulu, yaitu alamat IP dari Schoolpay server. Nah, Schoolpay Android ini perlu menghubungi Schoolpay server untuk mengambil data yang berkaitan dengan proses transaksi, seperti data siswa, terus data saldo tabungan, terus mengambil juga berbagai data untuk pelaporan yang diperlukan. Nah, di sini kita perlu mengisikan alamat IP dari Schoolpay server yang telah kita gunakan. Caranya adalah kita klik tombol titik 3 yang ada di kanan atas, lalu kita pilih Schoolpay server. Nah, di sini kita perlu menginputkan alamat IP-nya. Untuk alamat IP ini bisa ditanyakan ke admin sekolah atau ke staf sekolah di mana ya alamat IP-nya berada. Nah, di sini contohnya saya yang menggunakan adalah 192.168.1.95. Nah, lalu kita klik OK. Nah, apabila berhasil akan langsung muncul di halaman login, di mana kita bisa mengisikan vendor, user ID, dan password untuk masuk ke aplikasi Schoolpay Android. Baik, sekarang kita akan mencoba login untuk masuk ke Schoolpay Android. Nah, di sini kita masukkan untuk ID vendornya, contoh yang telah kita buat di tutorial sebelumnya, yaitu bakso. Ini adalah bakso yang ada di kantin sekolah. Untuk loginnya kita gunakan user ID Pak Budi, terus passwordnya adalah 12345. Ini adalah password untuk masuk ke Schoolpay Android milik Pak Budi. Di sini kita bisa centang ini simpan informasi login supaya kita tidak perlu lagi mengetik login yang telah kita inputkan. Lalu kita klik login. Nah, apabila berhasil akan muncul informasi seperti berikut. Di sini adalah ada tertera berapa jumlah transaksi yang telah dilakukan oleh Pak Budi hari ini dan berapa nominalnya. Terus Pak Budi juga bisa melakukan transaksi non-tunai dengan mengklik pembayaran, dan juga ada informasi beberapa laporan yang bisa diakses. Nah, ini kita coba untuk membayarkan secara non-tunai dahulu. Ini kita klik pembayaran. Nah, ini adalah halaman untuk memulai pembayaran secara non-tunai. Nah, di sini kita siapkan kartu pembayarannya ya, yang ada QR code. Nah, untuk memulai scan, kita klik tombol Start Kamera. Lalu kita arahkan kamera kita ke QR code pembayaran yang ada di kartu siswa. Nah, di sini akan muncul informasi nama siswanya ya, yaitu Apriansa. Jadi, di sini juga tertera saldo tabungannya sebesar 488.000. Nah, di sini kita bisa menginputkan nominalnya, misalnya sebesar 12.000. Ini keterangannya untuk membeli bakso. Lalu kita klik konfirmasi. Nah, ini adalah halaman untuk konfirmasi pembayaran. Di sini ada dua bagian. Bagian atas itu untuk pelanggan, sedangkan bagian bawah itu untuk vendor. Nah, kenapa ini layarnya jadi kebalik seperti ini? Ini untuk memudahkan input. Jadi, untuk yang bagian atas, ini untuk bagian siswa atau pelanggan.
ini nanti bisa input PIN untuk validasi transaksinya. Sedangkan bagian bawah ini untuk bagian vendor, ini yang dipegang oleh kasir atau vendor. Nah, untuk bagian vendor ini tidak perlu menginput PIN, tapi ada checkbox untuk yang menyatakan bahwa pelanggan telah menyetujui jumlah pembayaran. Nah, contohnya untuk transaksi ini kita cek yang ini ya. Pelanggan telah menyetujui jumlah pembayaran. Artinya ini tidak perlu input PIN, karena jumlahnya juga relatif kecil sebesar 12.000. Nah, apabila sudah, kita klik bayar. Nah, apabila berhasil, nanti ada informasi transaksi telah berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, ini ada kembali lagi ke halaman scan. Untuk kalau misalnya kita mau scan kartu pembayaran lain, kita tinggal mengulanginya lagi proses yang tadi. Nah, untuk memeriksa bagaimana jurnal akuntansi yang terjadi dari transaksi yang telah kita lakukan tadi, kita perlu mengetahui ID transaksi yang dilakukan di SchoolPay. Nah, untuk mengetahui ID transaksinya, kita klik ke menu utama. Lalu kita klik riwayat transaksi harian. Nih, kita pilih tanggalnya, lalu petugasnya, lalu kita klik lihat. Nah, di sini kita bisa melihat transaksi yang telah tadi kita lakukan. Nah, ini ada nomor ID-nya. 057463341989. Nomor ID ini yang nanti akan kita gunakan untuk pencarian jurnal di Jibas Keuangan. Nah, kita kembali lagi ke Jibas Keuangan. Di sini kita akan melihat jurnal dari transaksi di SchoolPay yang telah kita lakukan. Untuk itu kita klik jurnal umum, lalu pencarian jurnal umum. Nah, di sini untuk transaksinya kita masukkan nomor ID yang tadi digunakan ya, 0574, lalu kita klik cari. Nah, ini adalah transaksi di SchoolPay yang tadi kita lakukan. Di sini ada dua jurnal yang terlibat, yaitu adalah jurnal penarikan tabungan dan jurnal penerimaan vendor. Nah, kita perhatikan di sini detail jurnalnya ya. Untuk penarikan tabungan, ini berarti kan kita mengambil kas dari tabungan siswa. Ini sebesar 2.000, jadi kasnya ini ada di kredit. Sedangkan lawannya adalah hutang, karena hutang sekolah ini berarti berkurang sebanyak 12.000. Nah, kas yang diambil dari tabungan tersebut, ini dimasukkan ke kas transaksi vendor. Nah, ini di jurnal nomor 2. Nah, ini 12.000 ini masuk ke kas transaksi vendor, ini posisinya ada di debit. Nah, lawannya adalah di hutang, 12.000. Ini adalah nanti kewajiban sekolah yang harus dibayarkan kepada vendor. Ini nanti diproses refund. Jadi vendor dapat memperoleh uang 12.000 ini secara tunai atau transfer melalui proses refund. Di sini kita juga bisa menerima pembayaran iuran wajib atau iuran sukarela siswa menggunakan SchoolPay Android. Nah, terlebih dahulu kita harus login ke vendor yang dapat menerima pembayaran iuran. Karena tidak semua vendor bisa menerima pembayaran iuran. Contohnya di sini yang akan saya gunakan adalah vendor kasir. Nah, untuk ID vendornya saya masukkan kasir. Loginnya adalah Pak Ahmad dan passwordnya adalah password. Lalu kita klik login. Nah, di sini kita sudah login sebagai Pak Ahmad Sujana untuk vendor kasir sekolah, di mana kasir sekolah ini bisa menerima pembayaran iuran wajib atau iuran sukarela. Nah, untuk memulai pembayaran, kita klik menu pembayaran. Lalu kita siapkan kartunya, lalu kita klik start kamera. Nah, ini adalah kartu dari Apriansyah B. Dia memiliki tabungan sebesar 876.000. Nah, untuk membayarkan pembayaran iuran wajib atau iuran sukarela, ini kita klik pembayaran iuran. Nah, di sini kita bisa memilih iuran mana yang mau dibayarkan. Misalnya di sini adalah iuran seragam SMA. Kita pilih sebesar 600.000. Nah, lalu keterangannya ini bisa kita isi atau tidak. Misalnya kita isi seragam, lalu kita klik konfirmasi. Nah, di sini siswa bisa menginputkan PIN siswa atau langsung menyetujui jumlah pembayaran. Contohnya di sini saya mau menginputkan
PIN siswa. Nah, untuk PIN siswanya ini adalah yang digunakan Apriansa. Lalu kita klik enter. Lalu kita klik bayar. Oke, berhasil. Transaksi telah dibayarkan. Ini artinya kita telah melakukan pembayaran iuran wajib seragam SMA sebesar 600.000 melalui Schoolpay Android. Nah, kita juga bisa melakukan pembayaran yang multi payment. Yang tadi kita lakukan adalah pembayaran secara single payment. Caranya, kita scan lagi untuk QR code-nya. Nah, ini adalah QR code milik Ria Ajeng. Nah, untuk pembayaran multi payment, terlebih dahulu kita harus inputkan dahulu transaksinya di Cibos Keuangan. Contohnya, di sini saya akan melakukan pembayaran batch payment untuk siswa Ria Ajeng. Kita pilih siswanya Ria Ajeng. Nah, ini adalah pembayaran batch payment-nya. Ini kita pilih semua saja. Lalu kita klik simpan pembayaran. Oke. Nah, ini transaksinya sudah disimpan di Cibas Keuangan. Nah, untuk pemotongan tabungannya, ini kita lakukan di Cibas Schoolpay Server. Caranya, kita kembali lagi ke Schoolpay Android, lalu kita pilih menu pembayaran multi payment. Nah, di sini akan muncul daftar pembayaran multi payment yang telah dilakukan oleh Ria Ajeng. Nah, yang baru kita lakukan tadi ini nomor 1 ya, yang sebesar 900.000, lalu kita pilih. Nah, di sini kita sudah memilih untuk pembayaran tanggal 1 April 2024 sebesar 900.000 yang akan dipotong dari tabungan siswa. Nah, jadi input transaksinya di Cibas Keuangan, tapi pemotongan tabungannya di Schoolpay Android. Lalu kita klik konfirmasi. Nah, di sini kita menyetujui untuk proses pembayarannya. Lalu kita klik bayar. Oke, berhasil. Transaksi sudah disimpan. Nah, artinya kita telah melakukan pemotongan tabungan untuk pembayaran secara batch payment dari siswa Ria Ajeng. Nah, bila kita ingin melihat jurnal akuntansi yang terjadi dari transaksi yang barusan kita lakukan, kita perlu mencari nomor ID dari transaksi tersebut. Caranya kita kembali ke menu utama, lalu kita klik riwayat transaksi harian, lalu kita klik tombol lihat. Nah, di sini untuk yang siswa Ria Ajeng ini ada 3 ya. Nah, tapi kita lihat di sini nomor ID-nya ini hanya 1, yaitu yang 3119 49998266. Nah, ini nomor ini yang kita cari di Cibas Keuangan. Nah, untuk melihat detail jurnal akuntansinya dari transaksi yang telah kita lakukan tadi, kita kembali lagi ke Cibas Keuangan. Kita pilih menu jurnal umum, lalu pencarian data jurnal umum. Di sini kita masukkan angka tadi yang ID transaksi 3119. Nah, kita klik lihat. Nah, ini adalah detail jurnal akuntansi yang telah dilakukan oleh Ria Ajeng. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama ini untuk pembayaran DSP, yang kedua adalah untuk pembayaran iuran seragam, yang ketiga adalah untuk SPP bulanan. Nah, di sini kalau kita lihat transaksi yang terjadi adalah pengambilan kas dari tabungan Schoolpay milik Ria Ajeng. Contohnya ini yang pertama, ini yang diambil adalah sebesar 600.000 karena untuk DSP ini besarnya 600.000. Nah, kas ini nanti diambil, sementara hutang sekolahnya juga berkurang, jadi ada di debit 600.000. Begitu pula untuk yang pembayaran iuran seragam sebesar 200.000, nanti kasnya diambil dari tabungan siswa. Terus hutang sekolah kepada ambilnya juga berkurang sebesar 200.000. Nah, untuk yang DSP, SPP juga sama, ini 100.000, ini 100.000. Jadi yang di sini yang dicatat adalah pemotongan tabungan. Sementara untuk transaksi pembayarannya sudah dilakukan di Cibas Keuangan.